seruput kopi dulu. Biar santai. Iya, orang gak chill pisan ya. Ya, selamat malam dan selamat beristirahat untuk teman-teman Ulin Story. Jadi di momen kali ini kita akan mengobrol yang dengan topiknya itu adalah ngobrol story. Ya. Nah dulu iklan. Iklan. Ulangin dah mending. Gak apa-apa, udah nanti di cut biar saya aja yang ngedit, kagak apa-apa. Oh, bisa. Cepat aja bisa. Ya biar ada seninya gitu, kita nokat aja gitu. Nokat apa tuh? Jadi kita ngeditnya nggak potong-potong. Oh, nokat. Ya nokat. 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 Makanya nokat apa? Nocat, nokut, nocut. No, kalau berani itu bukan nokat mas, nekad. Gitu. Jadi kita bakal istilahnya ngobrol story itu kita akan bukan ngulik sih, kayak ngobrol story gimana kita ketemu pertama kali. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang di samping saya itu adalah Furkon itu. Balik lagi di sini bersama gue Mas Brewok Pengembara. Itu dia. Jadi apa ya namanya? Nama panggungnya Furkon itu Mas Brewok Pengendara karena Pengembara. Pengembara. Bukan pengendara, pengembara. Jadi Mas Brewok Pengembara, tapi banyak orang yang memplesetkan jadi pengembala. Pengembala. Karena saya mirip. Yang sekarang jadi pengembala tuh. Gitu. Karena punya ciri khas. Karena selalu berewokan. Dulu juga sempat jualan. Iya, jualan obat brewok, cuma brewok. sekarang banyak yang palsu, jadi orang nggak mau ambil resiko. Selain palsu, keduanya itu buatan obat Israel, Mas. Iya. Katanya, wah buatan Israel, kamu berarti mau apa? Zionis. Menjionis terus mensuplai Peluru untuk membunuh. Palestina. Iya, betul. Saya Iya, ingat benar tuh gara-gara Mas pernah bilang gitu katanya. Ini tuh kayak bikinan obatnya tuh bikinan Israel katanya. Jadi berhenti. Cuman dia pakai gitu, cuman kebukti lah gitu. Kebuktinya tuh jadi rata kan, Mas. Rata tapi perjuangan juga. Perjuangan pakai derma roller, iya. dikerok tuh pipi. Jadi wah berdarah-darah dulu. Itu malah saya sempat minat gitu mau brewok, cuman kayak dipikir-pikir Kurang cocok. Kurang cocok. Yang kedua, muka saya banyak yang bilang baby face. Iya sih. Umur itu emang tua, cuman muka itu gak boleh tua. Gitu. Kurang umur muda tapi Muka tua. Kayak temen saya tuh di belakang kamera tuh. Muka boros. Boros. Jadi gitu. Awal pertama kenal Mas Furkon tuh punya ciri khas gitu. Terus kayak sebenarnya ketemu kita tuh nggak sengaja. Situ lebih dulu orang luar yang eksplor Majalengka. Kalau situ inget karena situ mungkin kayak personalnya enak gitu, terus suka main juga, motoran juga. Dulu yang motor custom main-main ke wisata ya, itu bisa dilihat Furkon doang. Iya, sama Kang Robi ya dulu. Kang Robi iya kan, itu kan berdua terus ketemulah dengan. Tapi iya ya, dulu orang yang custom terus motor-motoran ke alam. Situ doang. Orang ya? Situ doang. Begitupun kayak sekarang tuh mulai banyak, cuman pas awal-awal yang kayak motor custom yang main gitu ke wisata tuh situ doang, Mas. Terus dari situ kan ketemulah sama teman-teman anak Majalengka yang asik lah kan gitu. Ketemu jadi kenal banyak orang gitu. Makanya saya salut sebenarnya sama orang Jawa. Orang Jawa itu paling bisa beradaptasi sama lingkungan. Berbaur. Iya. Jujur dibanding kita ya kadang-kadang ada sisi mindernya ya. Kok bisa ya gitu. Cuman nggak diambil pusingnya gara-gara ya mungkin masing-masing orang juga punya kelebihannya masing-masing gitu. Nah, terus kan ketemu orang-orang dari Majalengka, kenal sini, kenal situ, kenal sini, kenal situ. Jadi merasa nyaman gak sih di Majalengka pas awal tahu kalau di sini banyak temennya gitu. Justru ya, orang selama hampir 5 tahun di Bandung, orang nggak punya teman. Di Bandung? Iya, tapi setelah orang di sini 2 tahun ya, 2 tahun kurang ya. Iya. Banyak banget kan teman. Orang 5 tahun di Bandung nggak bisa ngomong Sunda. Setahun lah. Kita sebenarnya full yang benar-benar ketemu main tuh berapa tahun? Setahun ya? Setahun full. Setahun atau setahun setengah gitu lah yang full. Kayak main. Sabtu Minggu. Dan dari situ orang jadi bisa bahasa Sunda walaupun sebenarnya bahasa Jawa bahasa Sundanya bahasa Sunda maksa iya. Ngomong Sunda tapi logat Jawa kan aneh. Iya nggak sih? Yang lucunya tuh gini, perlu kalian tahu bahasa Jawa itu kan beda-beda ya. Yang kalau teman-teman nih kalau pengen belajar bahasa Sunda yang lucu tuh coba cari deh yang namanya ngapak. Itu ngapak paling lucu. Bahasa Jawa yang kayak ngapak itu udah paling lucu gitu. Ya, saya cuma ingat ngapak tuh satu, Mas. Apa? Cocote. Madang. Ngising. Saya nggak tahu itu cocote, ternyata kasar ya.
kasar itu mah. Kayak kalau di Sunda tuh naon ya? Di Sunda tuh cocoknya bacot ya Iya. anjing gitu. Iya, saya tuh dulu kan waktu kerja ya, ada tuh orang Jawa berdua, orang Cilacap khususnya gitu. Yang satu karena di Cilacap tuh gak semuanya orang bisa Jawa ya, ada yang Sunda juga. Cuma sebenarnya orang juga Jawa Sunda, cuma karena nggak tahu males saja atau kurang ya, mungkin lingkungannya banyaknya itu. banyak di Jawa. Jadi ya itu nggak bisa bahasa Sunda. Iya. Padahal bahasa Jawa Sunda harusnya daerahnya. Saya juga taunya itu cocote itu dari teman saya yang kalau dia bilang ya kalau udah kesel kalau cocote katanya cocote. Jadi bumbu-bumbu omongan. Iya. Bumbu-bumbu Gue bilang anjir cocote apaan? Baru tahu tuh kasar tuh baru pas sini-sini doang gitu. Orang di Jakarta aja ngomong bahasa Betawi, bahasa gaulnya masih diecengin aja. Yo bro. Ya bro. Jadi gue. Ya kan itu kenapa gitu Tapi paling lucu. gini. Orang jadi gampang inget sama saya. Iya. Mas Bewok tuh, oh yang ngomong yang ngapak ya, oh yang ngomong medok ya. Gue kan misal dipaksain ngomong bahasa Betawi. Jaksel nih. Iya. Kemarin gue ya diecengin mesti. Diecengin ya. Mereka kan rata-rata orang sono lah, orang asli sono lah ya, Iya. orang-orang Jakarta asli. Kemarin gue gue Ismadan gue. Tapi nggak apa-apa sih. Gue kalau misal lagi di situ bukan merasa terintimidasi, justru malah ya udah ini aksennya saya tuh British ini. Anjir, aksennya ada British ngapak gitu kan. Iya, jadi orang gampang hafal. Ingat ya. Orang. Iya. Itu kayak salah satu hal yang kayak patut disyukuri karena masnya juga kan ngerti gitu bahwa ini pendekatan gua nih gitu, pendekatan gua. Nah, kan berarti selama temenan di sini tuh kan bisa bahasa Sunda yang ya meskipun kayak dikit-dikit lah gitu kan ketemu banyak. Paham orang ngomong Sunda paham, cuma nggak seutuhnya bisa di itu. Kalau orang lagi main ke Bogor aja, sok-sokan bahasa Sunda, kadang dia ngomong bahasa Sunda halusnya orang tuh paham. Tapi kalau kasar sendiri semua. bahasa Sundanya apa? Hah? Sendiri apa? Sorangan, Nyalira. nyalira. Orang pernah nge-camp kan orang bisa nge-camp sendirian ya. Iya. Nyalira, kumaha Kang? Nyalira. Apa ya gitu nyalira teh apa? naon Kang? Lah, dari mana? Orang dari sini, Bang. Oh, masa nggak tahu nyalira? Sendirian maksudnya sorangan? Iya, orang nggak terlalu ngerti Sunda, cuma bisa doang gitu. Iya. Oh alah gitu. Sebenarnya itu trik biar murah. Akam sih. Iya, biar nggak dipungliin, makanya sok-sokan ngomong bahasa Sunda. Tapi itu kayak menguntungkan karena bahasa itu kayak sedikit lah gitu belajar bahasa itu bakal kepake banget bahasa tuh. Misal ada pungli di jalan, kan biasa lah Bogor banyak banget pungli gitu. Iya. Misal dimintain, bilang aja kayak sekedeng orang arek ke ditu arek ke saudara, nggak jadi diminta. Sekedeng mah. Sekedeng. Kedeng itu kalau di sini tidur mas. Sakedeng. Nah sakedeng baru sebentar. Ya kan kalau di jalan mungkin nggak terlalu dengeran ya. Iya. Jadi ya udah disuruh jalan walaupun platnya sebenarnya plat D, plat Jakarta, Jakarta, iya. plat B, cuma kalau misal tahu oh dia ngomong Sunda ya udah berarti mungkin orang situ atau orang mana gitu. Ada untungnya di situ kalau bisa ngomong Sunda walaupun dikit-dikit. Ya untungnya juga di sini juga mas belajar bahasa Sunda, yang lain juga merasa bahwa orang asing belajar bahasa Sunda itu kayak senang kitanya gitu. Nah balik lagi kayak ketemu teman-teman banyak teman lah gitu gaul. Terus saya tuh paling ingat pertama kali kita ketemu itu pas open trip. Open trip Gunung Ciremai bulan Mei 2018-19 tuh. Bukan 19 itu. 16 Enggak, 16 saya balik sini, 17 kayaknya. 17 pertengahan mau ke 18. Mei itu, saya ingat Mei itu. Karena saya ngedit videonya. Saya ngedit videonya, ada banyak revisinya juga. Sama Aka. Iya, itu yang lucunya mas. Saya bayar. Saya ikutan jadi peserta. Hah? Bayar juga? Iya, bayar. Kan mana panitia? Iya, mana ada panitia. Dan 300.000 tuh. Masa bayar? Bayar. Orang terbayar loh. Iya, mas. Orang terbayar. Saya tuh di kontak katanya. Saya kebetulan emang ada niat ikut. Cuman bukan ikut ya, ada niat pengen naik Gunung Ciremai. Cuman gak mau. Tapi baru pertama kali. Itu baru pertama kali. Ayo, lagi yuk. Boleh. Tuh ajak yang di belakang kamera tuh dari kemarin diajakin terus masalahnya. Gak mau. Orang rindu suara gamelan di itu pas mau masuk puncak. Gua itu dari kan kita awal obrolan itu waktu maghrib gara-gara itu. Kan? Iya. Karena saya cerita pas dari pos 4 mau ke pos 5 itu, saya dengar ada tuh yang kayak jalannya samar-samar tuh. Iya. Saya tuh kan nungguin kan. Iya, nungguin karena ini orang dari tadi diem dulu. Kok
tumben nih ngajak ngomong terus kayak nungguin temen, ternyata nungguin bareng. Barengan pengen Ternyata ngobrol. Orang denger juga. Iya, aslinya. saya kagetnya tuh sama orang Cirebon kan ada berdua tuh kayak, Mas jangan sendirian, ayo bareng katanya. Enggak lah, iya. Yang kita mau kayak masuk Lorong, gitu, iya, lorong itu saya denger sebelah kiri, inget tuh. Gue bilang kayak, mau cerita nih, cuman karena kagak kenal. dulu ya. Iya, jangan dulu katanya tuh, ya udah dibawalah itu. Gunung Ciremai via Apoy 3 tahun lalu berarti Ya 2019. kan orang uploadnya. Oh, Kalau nguploadnya, pas iya. naiknya mungkin 2018 18 akhir kali ya. Mei, Mas. 2018 Mei. Mei. Pertengahan. Saya ingat bulannya Mei. Ingatnya bulannya tuh Mei itu. Itu yang pertama kali gue ikut ke sana tuh sebenarnya gak mau. Bukan gak mau ya, pengen, tapi kayak pengen ada yang ngajak gitu. Terus waktu itu tuh ada tuh admin explore yang ngajak. Terus saya oke, bayarnya berapa? Oke tuh. Ketemulah di situ kan. Di Terminal Maja tuh masih diem-dieman. Oh, langsung ketemunya di Terminal Maja ya? Saya Mas di Terminal Maja nih. Cengok orangnya. Kagak tahu yang mana nih orangnya. Aka tuh yang mana. Tapi orang bawa motor ya waktu itu. Bawa ya? motor, Sampai bawa atas. motor. Iya. Yang lain kan pada pakai kolbak tuh. Pakai Pakai kolbak. Saya tuh cengok diam. Ada satu lah yang teman itu yang Ana gitu. Si Ana tuh. Nah pas baru deket-deket tuh sampai pokoknya itu pas 4, pas 1, pos 2, pos 3 saya Oh, sendirian. itu awal-awal kenal sama yang lain juga ya? Iya. Itu kan pas pos 4 pada pisah tuh. Situ, Pisah, iya. iya, situ kan paling belakang tuh. Iya, orang sama si Ridwan kayaknya. Iya, sama si Ridwan sama si Aka tuh, sama si Kolep yang Iya, ngebalap. Si Kolep ngebalap. Gila, dia turun naik kayak Iya. kayak naik apa anjir? Kayak naik elevator tuh. Tahu udah di atas Iya, lagi, tahu turun di bawah lagi. Iya. Terus kayak enteng banget lagi. Sekarang Iya. dia di mana dah? Di desa ya? Cikijing ya? Iya, masih di Cikijing kan. Cikijing masih di sini, masih di sini gitu. Halo Kolep. Kolep. Mas Burkon lagi di Majalengka. Dulu sering ngajakin main tuh Iya. sama Kolep kalau misalnya. Sama Abidar. Oh ya, Abidar mah sebelumnya udah kenal kan? Iya, sebelumnya Sebelumnya udah kenal gitu. Gitu, jadi pertama ketemu tuh kita tuh di situ. Kalau saya dari situ kan manjang tuh. Iya, terus jadi sering Di situ main bareng. jadi main, ngopi di Bangkok terus, ngopi, ketemu main Sabtu Minggu kemana. Terus sayanya juga kayak masih ada waktu, masih ada duit ya. Ayo jalan gitu, jalan. Itu sampai gak berasa tuh kenalan kita tuh. Iya, setahun lebih tuh gak berasa, sumpah. Jadi Terus kayak sampai orang kalau misalnya ada proyekan motor sering kita bareng, ajakin kan. iya. Situ sering ngajakin bareng gitu. Dari situ kayak saya tuh punya pemikiran kadang-kadang untuk beberapa orang saya dekat itu cepat gitu. Cuma Tapi kalau sama orang prosesnya cepet ya. apanya? Waktu deket sama orang, kenal sama Cepat, orang. Mas. Makanya saya bilang kayak cepet banget, gak ada apanya ya. Kayak gap waktunya tuh kayak berasa langsung dekat aja. Ibarat kayak orang PDKT tuh nggak ada basa-basinya. Iya, gak ada basa-basinya, langsung dekat aja gitu. Dan dari situ ketemu sering kayak proyekan beberapa kali video kayak, Mas ayo bantuin, ikut gitu. Itu kayak seru gitu. Itu seru sampai sekarang gitu kan. Pada akhirnya kayak enggak, ya Mas Burkon tetap malah Mas Burkon gitu. Dari situ kan wah luar biasa gitu. Ternyata untuk mengenal seseorang tuh untuk beberapa orang itu sangat menyenangkan gitu. Tapi beberapa juga mana nggak bisa sampai dekat banget, Enggak. sekedar kenal doang ya. Iya. Masalahnya gitu. Anehnya tuh kayak Mas tuh kayak some of nowhere people yang dari mana gitu ya. Ketemu terus langsung deket, sedangkan orang yang dekat saya aja kayak gini aja deh. Tapi sama si Kang Robi juga nggak deket. Ya? Kagak. Kayaknya masih sering kontak. Kagak. Makanya kayak kalau saya kayak cuman beberapa orang gitu. Gini aja deh. Ini orang di belakang namanya Yoga nih. Dekatnya tuh baru sekarang, Mas. Masa sih? Iya. Dulu Kayak beberapa sering main Mang Mane. Iya, cuman gak deket. Oh, cuma sekedar tahu doang. Iya, gitu. Makanya kayak ada fasenya lah. Oh. Ada fasenya deket, ada fasenya gimana gitu. Cuman kalau saya sama Mas tuh kayak deket tuh bener-bener gak berasa deketnya gitu. Tahu-tahu Mas udah nyampe Jakarta. Iya, udah kagak ada gitu. Ya kayak gitu aja masih nyambung silaturahmi. Iya, kan? terus. Masih sering kontak, masih sering kabar-kabaran. Sebelum balik aja kan kita tukeran lighting sama helm, Mas. Iya. Masih ada tuh, masih terpakai. Saya juga helmnya udah retak. Dan bermanfaat banget tuh. Bisa itu kayak maksa banget ya. Kalau mau tak mintain lagi. Ya boleh. Soalnya kalau misal orang kan helm tuh serek-serekan ya, Iya. seneng-senengan kalau aduh kayaknya orang tuh cocok nih daripada emang ya udah ditaruh-taruh doang, ya udah dikasih ke temen atau iya, dikasih atau ke enggak siapa. dikasih penawaran kayak gimana yang kita juga butuh apa yang dari dia gitu kan. Selama barternya suka lah gitu.
barternya suka. Itu kalau misal orang lagi dikirimin kaos sama yang sekarang, Iya. ini gimana nih, boleh dipakai atau dikirim balik? Ya bebas, kalau suka boleh dipakai. Ya udah, daripada dikirim balik atau disimpan sama saya, bagi teman-teman saya aja yang senang motoran, lumayan kan buat konten. Ya udah bebas. Iya. Ya orang kadang kayak gitu. Nah, terus nih yang kedua nih, dari kerennya dari Mas Purkon itu kayak karena membaurnya itu gampang, dia itu kayak kalau saya lihat ya gitu. Kalau saya Ini lihat- kelihatan nih. Anjir. Cie. Depan mata ya. Bukan makhluk halus ya, bukan makhluk halus. Dia tuh punya kayak karir yang bisa dibilang luar biasa Mas, karena Proses. ya emang proses Mas, cuman prosesnya itu saya ngobrol sama Yoga gini pas gak ada Mas gitu. Orang lain kayak beberapa tahun yang lalu bareng sama kita gitu ya. Terus sedangkan udah beberapa tahun lewat, dia udah lebih dari kita gitu, bukan lebihnya dari kita tuh karena kita mikirnya, oh berarti prosesnya keren gitu. Kayak saya aja kayak orang yang, saya juga main Instagram kan. Ya mutualan lah, yang temenannya kayak gimana gitu. Ada beberapa teman kayak, ih ini orang hebat loh. Nah yang saya rasa orang hebat tuh, Mas tuh di sana deket gitu. Wah kayak anjir ternyata teman saya lebih bukan bangga ya, lebih respectnya tuh kayak lihat teman kita sukses, tapi kita juga sebelumnya punya histori, punya kenal sama situ gitu. Itu udah, ini teman yang dulu sering main sama kita, sekarang di sana udah kayak gini gitu. Nah terus masnya juga ketika kita nyapa nggak lupa. Itu yang kadang ada aja yang dulu waktu susah sama kita gini, tapi giliran dia udah enak, udah apa terus lupa, ya, ada kabar itu. Kayak beberapa orang itu kayak saya bersyukur punya teman kayak begitu karena ternyata dia masih ingat, terus masih dekat gitu. Enggak lah, orang mah enggak yang seperti itu. Tidak kacang lupa akan kulitnya. Iya. Anjir. Tidak Mas Burkon yang lupa akan Majalengka. Ya soalnya kan orang dulu itu YouTube yang sekarang tuh, ya, itu tuh dari tahun 2013 tuh. Terus mulai aktif kan justru dari Majalengka. di sini ya. Mulai aktif bikin konten. Itu kan tema dari dulu sebenarnya otomotif and natur. Iya. Jadi ada motor sama ada alam. Iya. Nah, yang cocok dan mendukung tuh emang di sini, Di sini Majalengka. Mau motoran orang dapet, alamnya juga dapet. Iya. Nah, dari Majalengka baru mulai aktif tuh motor-motoran camping, terus ya intinya bukan camping doang sih, kayak intinya kita naik motor tapi explore ya. explore alam. Jadi itu nyatu banget otomotif and natur dulu, intinya gitu. Nah, kalau misalkan ditanya pengalaman paling yang sekarang inget deh gitu. Apapun pas di Majalengka, pas motoran juga gitu. Yang pas mana? Ya yang kita itu camping. Tuh sama itu juga tuh. Camping di apa? Sayang Bukit Merkuri. Itu kayaknya pertama kali dibuka umum iya. Dan kayaknya kita doang yang pertama kali camping nggak sih? Apa sebelumnya ada? Gak tahu sih kalau itu, cuman kayaknya pas kita kesana Tapi kita doang. Orang rasa kita yang ramein nggak sih? Iya sih. Lumayan agak rame abis itu gitu. Cuman yang paling seru paling emang seru itu itu sih yang kadang masih jadi inget kalau misal lagi kangen tuh nonton video-video yang dulu pernah dibikin. Iya. Orang sebenarnya banyak sih teman-teman di Majalengka yang dulu pernah main sama ini. Tapi yang emang benar-benar kayak inget seru terus inget ya itu yang kejadian itu. Ada lucunya, ada terharunya, ada brengseknya, ada. Tapi itu satu paket sih. Emang itu satu paket, kayak kita dari awal berangkat aja sebenarnya nggak dibilang direncanain juga nggak, cuman kayak niat. Kita mau bawa daging, bawa makanannya banyak. Yang dibeli aja daging apaan itu, alotnya ampunan dah, buset. Saat yang penting ada itu, beli pas hari H anjir, mana siang lagi tuh pada sekilo. Ya sekilo. Itu apa sih? Dada ya apa? Bukan tenderloin, bukan apa ya? Itu daging sisa. Pokoknya bukan daging yang buat steak. Iya. Maksa banget pengen bikin steak. Jadi kalau itu daging buat sisaan buat bikin rendang, Mas. Yang prosesnya itu kayak sehari gitu. Itu sok-sokan 15 menit diompel. Paginya pada mencret semua. Cuman itu kayak datang ya ke sana ya. Kita tuh siang menuju sore. Ya, kalau misal penasaran ntar lihat video aja. Lihat video aja ya. Di sebelah mana? Sebelah kanan apa kiri gitu. Ya, ntar bisa dicantumin tuh. Itu kan video waktu sore ya. Kita sore mah fine ya. Cerah, orang dapat kabut sore-sore. Kabut ya. Orang ada hujan aja nggak tahu, tiba-tiba. Makanya kan kita
api unggun. Berasa gerusuk Iya, kan? berasa gerusuk. Tahu-tahu langsung brus aja nggak ada gerimis. Ada gerimis dikit-dikit cuma Dikit nggak awal. taunya bakal terang lagi. Iya. Ternyata langsung Kita kan nungguin tuh kan ada awan ketutup tuh view night-nya Majalengka tuh kelihatan dari atas lampu-lampunya tuh. Terus cuman awan doang, ntar lagi juga hilang gitu. Terus abis makin lama Geledek. malah gerimis, geledek, hujan, anjir gue bilang. Malah badai. Badai. Sampai Terus kan pagi. mana kita udah motor di luar, barang-barang udah pada di luar, kita udah kayak kalut tapi sebenarnya. ada kisah mistisnya nggak sih pas kita ngecamp di situ? Sebenarnya seudahnya Mas. Seudahnya. Tuh kayak gini. Bukan pas malamnya. Soalnya kan orang di pinggir. Kalau saya nggak dengar. Cuman seudahnya tuh kayak gini. Ada tuh yang namanya si Monok tuh. Nah, Si Monok tuh bilang kayak begini. seudahnya kita ngecamp dari situ. Iya. Jadi Ada cerita apa tuh? bukan cerita. Jadi Kejadian emang. kagak kejadian. Jadi gini. Kita kan masak daging Mas. Iya katanya nggak boleh. Nah Ya? itu. Maksudnya berani banget. Iya berani masak banget masak daging di cermai. Iya. Dia bilang kayak gitu. Tuh. Saya tuh jadi kayak mikir. Kita nggak biasa aja berasa. Iya masalahnya kita nggak punya pikiran ke sana. Justru awal. mending nggak tahu. Iya, mending nggak emang tahu. terus malah jadi Mending taunya nanti lah. Soalnya gini ya, tips orang nih. Orang kan sering solo motocamp ya. Ya. Sendirian di hutan. Ya walaupun sebenarnya ya ada lah sono rumah warga atau apa, tapi kan waktu kita ngecamp sendirian. Mindset orang gini. Ini kan itu kan jin ya. Iya. Kalau kita pikirin ya ada. Ada. Mending nggak usah Nggak dipikirin dipikirin, sekalian. ya bener. Makanya lebih baik nggak tahu, soalnya nggak dipikirin daripada betul. kita tahu malah dipikirin, kita Malah bayangin jadi ada. nongol beneran. Iya, Orang malah jadi ada. pernah nyoba beneran soalnya. Oh, Orang yang lagi di biasa ini. aja, Oh. sengaja terpikirin, samar-samar kayak kelihatan. Semakin kita takut semakin jelas tuh. Tapi kalau misal kita lupain lagi, hilang lagi. Itu yang kayak gitu. yang di Pooncau kan? Yang di Pooncau kan? Pooncau. Pisang. Yang di mana? Yang di Bandung kan itu. Oh itu emang iya. Itu emang iya. Kalau itu emang iya. Tapi alhamdulillah ya. Nggak Nggak digangguin. sampai yang diliatin gitu, enggak lu. Yes, Tapi kalau suara-suara ya mesti iya. Tapi Cuman kalau untuk pengalaman yang disayang kasih, kalau saya pribadi mah Enggak, lebih ya. banyak serunya. seru emang. Lebih banyak serunya karena ya saya juga jatuh. Jatuh kepleset kayak bangga bangetnya tuh gini. Tangan kan penuh ya. Iya, makanya. Bawa nesting, Dia bawa udah apa. matang ya, makanan matang. Udah mateng Mas Siap itu. makan ya? Iya, udah siap makan. Bener-bener kayak Siap nyelamatin makan. itu. Set jatuh, saya udah jatuh kepleset itu kayak apa ya, terasering gitulah gitu. Jatuh kepleset, saya gini. Weh, makanan aman. Makanan aman gue bilang gitu. Karena saking kayak, bodo amat baju mana, gak bawa ganti Tapi kan. kalau misalnya itu tumplek, aduh nggak tahu. Udah dah, tahu makan apa tuh? Mulai masak lagi. Iya. Paling salah satu ada yang turun. Kalau nggak ke warung ke warung belakang. ke warung ya, belakang. beli Iya. mie, Enggak, ada masak warung tuh mie. untung tuh. Ada warung. Temenin. Tapi suami istri ya? Suami istri tuh. Di situ. Suami istri gitu. Itu kayak Makanya agak lega lah kalau ada orang lain sih. iya, jadi ada yang jagain lah gitu. Itu yang namanya makanan di pas momen itu sih gak jelas-jelasnya sih. Tapi enak. Iya, enak sih enak. Tapi ya karena nggak ada lagi. Iya, kayak jadi dibikin enak lah gitu, dibikin enak kayak orang makan daging pakai white cream lah gitu, white sauce lah gitu. Orang kan pakai susu yang bener-bener proper ya. Ini susu bendera, manis. Susu kental manis. Susu kental manis dicampur sama daging. Enak loh. Ya, emang enak. Rasa krim gitu, Iya. gitu jadinya. Cuman emang enak sih. Itu emang enak gitu. Terus Itu kayak dagingnya di slice ya? di slice, Iya. terus kan Enak, sok-sokan kayak rare, medium rare, well done, Iya, anjing. masuk ujung-ujungnya digoreng lagi. Iya. Malah keras banget. Gimana layaknya? Hah? Ini gaya gini, salt bay. Aduh lagi mau itu. Kacamatanya. Terus garamnya kan bukan garam Itu bukan krosok. Iya, cross. Garam yang buat Dapur. ikan asin, Iya, bukan dapur buat. aja. Tapi ya namanya gimana ya udah dimakan aja. Cuman momen di situ kayak bikin video-video gitu, sumpah kayak gak di luar ekspektasi bakal kayak begitu sih. Iya. Serunya emang bener-bener seru-seru pol gitu. Itu kalau misal kalian nemu momen pas punya teman yang pasti lagi enak ya itu. Itu, Yang iya, lagi itu. enak-enaknya punya teman yang emang seru ya kayak gitu. Ya kalau diingat-ingat itu ya, udah kayak memori berapa tahun yang lalu kan. Iya. Cuma Video masih berapa ingat. Iya, masih ingat gitu. Walaupun sebenarnya itu ada 3.000 view, itu kayaknya saya doang. Nonton 3.000 kali.
Saya 1000 lah. Saya 1000 lah nonton. Ntar berapa bulan lagi Puter lagi. nggak ada yang, Iya. kan dulu itu belum dapat AdSense tuh. Terus seru-seruan doang. Iya, maksudnya ya intinya pengen AdSense juga, cuma ya Prosesnya awalnya, gitu, gitu. Udah nggak apa-apa, yang penting upload. Tapi itu Explore. Jadinya ya itu. cuma Ada bisa dapet. dibilang kayak itu kita cuma bertiga nggak banyakan lah gitu. Iya. Cuman jadi banyak ngobrol. Tapi orang lebih seneng ya jujur, kalau lagi camping, kalau lagi pengen kayak gitu, dikitan. ya dikit. Dikitan ya. 2 orang, 3 orang, ya paling banyak 5 orang. Jadi kalau kita mau ngonten atau mau ngonsepin ketata. Ketata, iya. Wah, kalau rame banget mah kita mau kayak gini, yang satu mau kayak gini, yang ini mau kayak gini malah nggak jadi. Iya, nggak jadi. Malah Kayak kita nggak bikin jelas. seadanya ada lah gitu. Iya. Kita Justru lebih enak kalau 3 nggak terkonsep pun jadi. Iya, Daripada jadi. rame-rame dikonsepin, aduh. Terus- Terus pengalaman orang Iya gitu sih. Terus lebih sedikit orangnya itu lebih bisa apa ya, ketemu hal-hal yang kayak bikin lucunya. Iya. Serunya itu keluar gitu. Terus apa ya? Jadi kalau misalkan kita kemana-mana tuh itu bukan masalah tempatnya ternyata. Temennya Masalahnya ya? iya, masalahnya Mau situ di mana kesana, aja. situ kesana sama siapa Iya, gitu. benar. Situ kesana sama siapa gitu. Kalau sama orang yang serak yang cocok ya pasti Ya udah, mau seru. tempatnya biasa aja seru. Wah, pasti seru gitu. Kayak mikirnya tuh sumpah ya. Itu dari sebelum berangkatnya, pas ngecampnya, pas masaknya, abis kelarnya itu berak kan pada keras tuh. Tapi orang malah moncor-moncor anjir. Orang itu samyang, Perih Mas. paling. Samyang pakai bon cabe. Gaga coba. lagi. Iya tambah gaga ya, gaga. Tapi Iya. gaga kan pedes banget. Gaga pakai bon cabe. Pagi Kan masih ditambahin cabai juga tuh. Iya, masih Banyak. ditambah. Cabainya cabai setan lagi. Terus ketambahan metik di kebun. Kebon, jadi, iya di kebon. Nyolong ya? Iya. Terus yang mana yang nyolong enggak? Itu yang namanya pagi-pagi bukan ritual orang senam, olahraga, rebutan WC. Rebutan Udah WC. Udah tambah Malamnya keriput. takut. Iya, Pas keriput cebok dingin tambah ya. keriput. Dingin aja. Terus baliknya ngeduren ya. Iya, tuh pas baliknya kayak mantap. kita tuh kayak gak langsung balik. Karena kayak kita tuh kayak mikir kayak, ih momen ini gak boleh berakhir deh gitu. Momen ini gak boleh berakhir. Yang orang nyelupin ke kopi malah kecemplung. Iya, kecemplung anjir. Itu sumpah sih puncak. Seru ya? Iya, seru-serunya tuh kayak sampai akhir pun kita ngerti sama-sama capek. Itu tuh bener-bener capek itu, Mas. Bahkan nggak tidur juga kan? orang Kagak tidur. kagak tidur gimana mau tidur juga, orang bawahnya keras Orang banget. basah. Iya, basah gitu. Baju cuma Orang segitu juga basah. doang. Cuma pas mau balik tuh kayak, ayolah kemana dulu? Akhirnya ke Cikaracak, abis ke Cikaracak tuh Masih kayak- ada nggak sih? apa? Tempat Rumah makan duriannya? itu? Hah? Ada. Duriannya juga masih ada? Ada. Itu Ternyata- lokal kan ya? Iya, ternyata di situ tuh, Mas. Dia punya yang namanya durian perwira. Iya, itu Itu. yang lokal itu. Iya, di situ. Durian lokal. Di situ tuh. Itu termasuk beruntung sih, kayak di situ gak mikirin duriannya mau berapa, itu kan banyak tuh, Mas. Buset, itu berapa kepala? Iya, Banyak itu banyak. Orang tuh. pusing juga orang Iya. habis balik. Makanya kayak itu bener-bener gak ada Lagi lah. capeknya. Masih Ya ada boleh. nggak? Gak ada- Masih ada tuh, Bang? Durian itu, perwira gitu, nggak musiman. Itu Sekarang lagi musim, sekarang musim. Seriusan? Wah, cocok Sekarang berarti. musim. Nawangi. Itu. Oh, durasi nggak seberapa tuh, aman. Aman sekali lagi 10 menit. Ya udah. Ya gitu. Terus itu perpisahan orang juga ya, orang langsung ke Ya, Jakarta kan ke ya. Jakarta abis itu gitu. Terus kayak dari situ juga Mas kayak gak tahu ya gitu. Maksudnya gak tahu tuh kayak memilih orang untuk berpisah gitu. Iya bener. Maksudnya kenangan yang selama 3 tahun itu emang kayak nggak sia-sia. Maksudnya, oh berarti bener nih orang dapat Pilih teman. teman gitu. Dan sampai sekarang pun kayak balik ke Majalengka udah gak pusing nyari siapa. Ya Mas tiap tempat masih punya ada orangnya lah. Hmm. Bukan cewek doang Cuma kan. kan tetap aja mau banyak orang ya ujung-ujungnya Ke situ-situ juga, ke situ-situ juga, balik ke situ-situ juga gitu. Dan itu emang bisa ngertiin sih karena yang namanya manusia gitu kan. Yang namanya banyak teman itu masih kurang gitu. Iya. Kurang banget gitu. Makanya kayak banyakin teman deh gitu. Ini banyakin teman biar kemana-mana itu tenang. Satu lagi nih. Apa? Tips dari orang ya. Kita tuh kalau nongkrong terus mau ketemu sama orang baru atau orang siapa, Iya. itu bukannya kita sekedar nongkrong, sekedar apa. Itu sebenarnya kita nyari relasi tau. Iya sih. Orang kenal sama siapa yang di Jakarta, itu kan berawal dari tongkrongan gak jelas. Maksudnya, oh jadi kenal ini. Kita nggak tahu yang bakal ditongkrongin itu siapa. Nanti Dan ntar bakal- bakal lanjutannya gimana. Gimana? Iya, betul. Walaupun sebenarnya cuma nongkrong, ngopi, terus follow-followan. Lah, ternyata ini loh, ternyata ini. Walaupun kayak Cynthia Mariska tau nggak? Tahu.
dulu awal orang nongkrong di Mataram, Iya. dia belum bukan siapa-siapa. Bukan dia. Hoa yang kayak Iya. cendol dawet, bukan. Anjir sekarang jutaan ya followers. Ya kan dulu awalnya emang sekedar nongkrong doang. Ya ikut Nongkrong, gigs gitu, kayak iya. konser gitu, Iya. pas rame dia joget cendol dawet baru tuh naik gitu kan. Dan itu untungnya kita nongkrong tuh dapat relasi kayak gitu. Tapi kan ternyata beruntung gitu. Mas kenal Cynthia Mariska sebelum Cynthia Mariska menjadi sekarang. Gitu. Kayak sama si termasuk si Mas Danang Mas atau si Danang, siapa-siapa tuh dulu awalnya ya temenan dari katanya Mas Brewok temenannya sama artis-artis. Itu kenalnya tuh sebelum jadi artis. Iya. Itu tuh kenal sama si ini tuh masih yang temen-temen tongkrongan, cuma kenapa orang kayak masih biasa aja. Takutnya orang gini, lu nongkrong cuma pengen Artisnya, numpang. Kayak misal panjat sosial gitu. iya, kalau misal pengen pansus mah udah dari dulu kali Bisa, kenal ya. sama si ini, kenal si ini, konten semangat orang jaga Ya, tahu diri pertemanan, lah ya. jaga tongkrongan. Ya maksudnya orang tuh ke situ emang niatnya Nongkrong, pengen bukan. dan bahkan temen, bukan buat pansos atau buat apa. Walaupun di balik itu juga sebenarnya ke-up sendiri Iya. dari situ. Jadi dapat saya ingat undangan kata ini. teman saya, Mas. Teman saya selalu bilang kayak begini, dia bilang, jalanin aja, nikmatin aja. Betul, aja, itu gitu. betul menurut orang. Terus jangan dipikirin ntar kayak gini, orang yang selalu yang orang kenapa orang sekarang bisa jadi kayak gitu di Jakarta ya. Tiap kali orang mau berangkat ke event, tiap kali orang mau berangkat ke tongkrongan, itu nggak ada yang kenal. Udah gimana ntar, yang penting berangkat dulu. Dan ternyata bener kan dari situ jadi kenal sama si ini, kenal sama itu. Itu yang sampai sekarang orang kalau misal diajak kemana-kemana, Ayo. walaupun awalnya nggak kenal, ntar juga kenal sama sendiri. ini, ntar juga sama. Iya bener. Asli itu yang sampai sekarang konsepnya masih praktekin kalau misal kemana-mana tuh. Ya udah gimana ntar. Gitu. Asli gimana ntar tuh bukan sekedar Ya di sana diem doang gitu. Apa nggak terplanning. Ya kalau apa-apa di planning kan kita nggak tahu yang udah direncanakan, kita cuma bisa merencanakan ya. Ntar Asik. masalah dia sononya gimana kan kita nggak tahu. Jadi saya ingat quotes nih. Iya gitu, intinya emang gitu. Quotes kayak gini. Kita udah lelah merencanakan, biar Allah aja yang ngatur. Anjir. Bener. Gitu. Tapi emang bener kayak misal kita segimana pun merencanakannya, tetap kan putusan Ada ya. dari Ya dia jalanin atas. aja Jalanin. gitu, jalanin aja. Ya, Cuma ya tetap hati-hati, Jaga diri. sama Iya. jaga jangan sampai salah salah gaul juga lah, salah pilih orang gitu kan. Iya. Kayak itu ya kita kan nggak tahu orangnya siapa gitu kan. Cuman kita juga bisa ngenilai kan, ini orang kayak gimana, ini orang kayak gimana gitu. Iya gitu. Bagus sekali. Tapi udah keren sih karena Mas ternyata bisa membuktikan bahwa meskipun saya yang dari Cilacap Saya dari nih, desa ya, orang kampung. Iya. Yang istilahnya datang ke tongkrongan dicengin dengan ngapaknya. Justru malah jadi ciri Ya, khas. orang ciri jadi khas. kenal. Selama kita nerima. Kita emang ngapak. Wah, gitu. justru kalau misal orang ya kalau misal tersinggung, Wah, nggak udah bakal dari balik hari lagi. pertama dia cengin tersinggung ya Nggak bakal balik bisa lagi. punya teman. Iya, nggak bakal asli. punya teman sih. Iya, Orang dari dulu, wah kalau misal kayak gitu doang orang tersinggung, gue tersinggung, ya siapa ya temennya? Iya, Ya, ya. itu kan emang ya namanya tongkrongan kan ada kayak gitu. Berbagai gitu-gitunya. macam orang di Iya. situ kan. Mungkin Walaupun kayak orang kan termasuk minoritas lah di Iya, sono sama minoritas. orang sono. Ya cuma ya udah, kenapa orang kita emang yang niat kita pengen dapat teman kan emang dari kitanya iya. sendiri, bukan dia yang mau nyamperin, kita yang mau nyamperin. iya. Udah kenal aja udah seneng. Iya, makanya kayak sekarang lihat Mas itu story sama Danang Koang, Debbie Suca, sama Mbak Debbie tuh sampai sekarang mau baca DM-nya nggak? Iya, saya lihat anjing. Nggak, ini Lihat mau itu saya. lagi, besok ngajakin camping lagi, dia Februari udah berangkat ke Jepang. Iya. Ayo Wok, apa? Pokoknya sebelum gue berangkat ke Jepang kita harus Camping dulu. lagi. Kalau jadi 11-12 Februari besok mau camping lagi sama Mbak Debbie. Itu bukan gue yang nyamperin loh. Dia. Dia nge-follow loh asli. Iya. Terus ya udah obrolan. Ya udah jadinya deket. Dan yang ngajak camping awalnya juga bukan gue dulu, bukan Iya. orang. Dia yang Ayolah ayo gitu. kapan-kapan diajak. Terus sama si Krismon kan, Devi Krismon, iya, Krismon. Dia juga yang ngajak. Maksudnya emang bukan kayak gue yang maksa-maksa ngajak ayo. Orang-orang yang justru malah pada kepengen ikut, padahal kan orang mana-mana juga sendiri. Iya, sendiri. Malah mereka yang jadi pengen ikut kayak termasuk Oh, itu pas Mas yang kayak ngecamp sendiri-sendiri itu ya? Iya. Yang sendirian. malah justru orang pada pengen. Iya. Soalnya emang bener apa yang saya lakuin ini banyak yang orang pengen lakuin tapi belum kesampean. Berarti Tapi emang iya kan? iya benar, kayak keinginan orang tuh ada di Mas. Iya. Gitu. Kayak orang komen hidup lu enak banget Mas. Ya orang kayak gitu ya. Ya kalau misal pepatah dari Mas Om si Meramu cerita ya, Iya. si Paman John yang kemarin sepedaan Sulawesi. Hah? Kalau hati sudah
kepengin ya lakuin gitu, iya. misal kita lagi kepengin itu ya udah lakuin, nggak usah pikirin, nggak usah apa. Lakukan dengan hati. Iya, nggak usah pikirin aduh ntar di sana gimana, aduh ntar gini, nggak usah, malah jadi hambatan. Iya sih karena ternyata Malah jadi punya kenalan di mana-mana. iya, karena ya gitu Mas, balik lagi kayak ternyata keinginan orang tuh ada di Mas gitu, dan ketika Mas ada tuh kayak ayolah gue juga pengen nih gitu, gue juga pengen. Malah yang gitu. tadinya malah jadi semua diakomodasiin. Iya, karena dia Ayo, pengen. kayak dia pengen walaupun udah berapa apanya. Enggak, saya bukan open trip. Kalau misal mau ya ayo bareng gitu aja. Iya, kita have fun bareng lah gitu. Telepon bareng kayak awalnya si Mbak Devi juga nanyain berapa ongkosnya. Lah berapa buat apa? Enggak, gue bukan open trip, gue Jalan-jalan aja gitu. Kalau misal mau, ayo. kita patungan beli logistik aja buat Barengan, masak. Kalau iya. alat udah ada. Seriusan, kirain lu bisa. Enggak, udah ayo jalan-jalan aja, tentuin tanggalnya. Gak usah ditentuin juga nggak apa-apa, dadakan. Langsung berangkat gitu kan. Ya udah besok ya. Waktu kemarin sama Mbak Devi tuh nggak direncanain. Jadi rencananya gue mau berangkat sendiri. Ya, tadinya. Krismon, gue ikut dong ya. Nah, habis itu sorenya ngantar sepeda ke Mbak Devi. Sepeda ke Mbak Devi. Dia mau minjem, terus dia nanyain besok mau Kemana? kemana gitu. Iya. Mau camping sama Krismon. Hah, seriusan? Aku ikut dong. Tapi aku ada kelas, dia sampai ngebatalin kelasnya Buat ikut. Iya. Anjir, luar Padahal itu biasa. kelasnya sama siapa? Siapa sih namanya? Bang Mail siapa? Si yang Anton Ismail. Oh, anjing ya tahu itu. Anjing yang tahu itu. Itu sama Dia batalin itu. Bapake, iya sama batalin. Kelas pagi. Kelas pagi. Iya, kelas pagi. Anjir. Dan tahu lagi sama orang ya, si Anton Ismail si Bapake. Jadi gokil sih karena belum orang tahu kayak saya tuh Mas. Salah satu pengagumnya, bukan pengagum ya, Si Babe. iya, si Anton Ismail Orangnya juga, enakan, Debbie Suca juga, karena Tapi aslinya mah kacau. ya kalau nanti salamin lah dari saya salah satu penggemarnya lah gitu, Besok salah ketemu satu lagi. penggemarnya gitu, karena ya perempuan yang gokil, Iya. gokil tuh saya termasuk kayak pengagumnya dia gitu. Dan Helm, sepeda sama iya, dia makanya semua anjir. saya kaget Mas pas itu kayak anjir DM-an loh gitu, anjir deket loh gitu, anjir sampai camping bareng loh gitu. Oh, sama idola Makne. Iya, Oh, ya. Debbie. Jadi saya mikirnya, wah, Mas itu saya punya keinginan tapi Mas yang ngelakuin gitu. Jadi saya senang sendiri gitu. Iya. Ternyata teman saya bisa gitu. Asik kok orangnya. Asik terus seru lagi. Terus nggak pelit lagi asli. Iya, makanya kayak, wah, sumpah Mas. Dia hidupnya juga nomad juga. Nomad dia. Keren. Ya nomad kan dia. Pindah-pindah sebenarnya dia punya keluarga di Jakarta, cuma udah nggak bareng keluarga. Udahlah nggak usah ngomongin. Iya, ngomongin orang. Cuman saya Udah stop kan? Udah penutup aja Bang. Penutup. sebenarnya masih panjang. Sebenarnya Ini masih tinggal panjang. obrolan Tapi, biasa aja ya. Iya. Cuman sebenarnya kayak yang kita petik dari sini tuh kayak menjadi Mas Furqon itu tentu prosesnya tidak mudah. Tidak mudah. Bukan punya keunikan, masing-masing orang itu punya kelebihannya, karakter, kelebihannya masing-masing, kemampuannya masing-masing, niatnya masing-masing. Cuman satu, lakukan dengan hati, tulus, ikhlas. Terus apa yang kalian pengen lakuin ya lakuin. Nggak usah ngomongin dengerin usah. omongan orang. Iya, nggak usah. Ya tetap harus didengerin, cuma ambil yang bagi baik-baiknya gitu. Dan selama kalian suka ngelakuinnya, lakuin aja. Gak usah pilih-pilih teman gitu. Teman sama siapa aja lah gitu. Terus kalau hati sudah merasa damai, ya ciptakan rasa damai itu ke juga orang lain. Guys, luar biasa. Selamat damai teman-teman. Buat yang penasaran bisa cek Mas Brewok Pengembara, ada Instagram, TikTok dan lain-lain. Wah, udah Brewok Pengembara. udah 11,5 ribu. Aduh, gokil pas lihat aja baru kemarin 10.000, sekarang udah 11.000 tadi lihat. Tipis-tipis. Ya tipis-tipis tapi ternyata membuahkan hasil. Iya. Gitu. Brand jadi pada masuk ya. Amin, semoga kecipratan ya Allah. Gitu. Udah, durasinya udah lama nih. Ya, Udah ya. segitulah gitu. Jadi intinya buat teman-teman lakukan dengan hati ya. Terima kasih, ini adalah ngobrol story tentang Mas Furqon, sang brewok pengembara. Terima kasih untuk kalian yang nonton, selamat beristirahat, selamat malam, dan tungguin video berikutnya. Kita out.